Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di Jumat pertama ini di bulan Januari tahun 2026. Maka mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita dengan meningkatkan keikhlasan dalam menjalankan ibadah. Dan terus kita berusaha belajar sehingga ibadah kita betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan sesuai dengan tuntunan dan contoh Nabi kita Muhammad SAW. Salawat dan salam nantiasa kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Dalam tuntunan hidup, terutama masalah akidah, ini betul-betul harus bersih kita dalam beribadah. Jangan sampai kita ikut-ikut menyandarkan bahwa Allah itu mempunyai anak. Dan semua ciptaan Allah marah dan Allah sangat murka. Jadi betul-betul jangan ikut-ikutan siapapun yang mengajak kita. Acara untuk memperingati hari bahwa Allah Tuhan punya anak, itu kita harus membatasi diri. Menolak. Katakan kepada siapapun mereka. Atasan kita dalam kantor, bos kita, katakan dalam agama kami dilarang keras untuk menyatakan Tuhan mempunyai anak. Firman Allah dalam surat Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala takhadzallahu ar-rahman wa qala takhadzar rahman walada. Dan mereka berkata Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Dalam surat Maryam ayat 89. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Marah Allah. Jadi percuma kita nih sholat, puasa, zakat kalau ikut mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan. Itu semua kita punya ibadah sia-sia, batal. Maka Allah katakan kamu membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Dalam ayat 90 surat Maryam, hampir saja langit pecah karena ada yang mengatakan Allah punya anak. Dan bumi terbelah. Dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Kita ini gak rasa takut. Yang gak rasa takut itu orang zalim, orang koruptor, orang makan duit haram banyak gak takut. Kita yang beriman kepada Allah itu ada rasa ketakutan. Makanya ada contoh beberapa bencana alam. Itu hujan dari langit turun ditampung oleh bumi. Tapi pada saatnya bumi keluarkan itu air. Maka terjadilah banjir yang tidak disangka-sangka di 3 provinsi di Sumatera Utara.
Aceh, Sumut, dan Sumba. Itu air membawa lumpur. Bahkan gelondongan-gelondongan kayu dibawa. Jadi air hujannya ditampung oleh bumi, kemudian dikeluarkan oleh bumi. Teguran. Karena banyak orang-orang yang sholat puasa, tapi ikut-ikutan mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan. Tidak ada yang menegur. Karena Allah tidak turunkan azab kalau engkau Muhammad masih ada bersama mereka. Artinya masih ada yang mendakwah. Masih ada yang terus mengingatkan kemungkaran dan kesalahan. Jadi yang namanya langit, bumi dan isinya, begitu juga gunung, ya, bintang, matahari, bulan, semua itu sudah mensucikan Allah. Allah Maha Esa. Allah Maha Sempurna. Sebagaimana Allah sebutkan dalam beberapa awal surat. Dalam surat Al-Hadid, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Menyucikan Allah, mentauhidkan Allah, membesarkan Allah, menyempurnakan Allah dari segala sifat yang kurang. Itu apa saja ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Dalam surat Al-Hadid, Al-Hasyr, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Surat 59. Dalam surat 61 As-Saff, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah menyucikan Allah. Allah bersih. Allah Maha Esa. Allah Maha sempurna dengan segala sifat. Dalam surat Al-Jumu'ah surat 62, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus menerus bertasbih menyucikan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Dalam surat 64 At-Taghabun, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus menerus bertasbih menyucikan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Maka kita diperintahkan sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Allah yang maha tinggi. Kita diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka sucikan Allah dengan memujinya dan mohon ampun kepada. Dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra, Maha suci yang telah menjalankan di malam hari pada hambanya. Jadi kalimat tasbih itu sudah harus kita ucapkan. Hanya dalam sholat doang, tapi ketika perilaku kita, selamat lahir anak Tuhan, berarti sudah tidak kita sucikan Allah. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur. Anda aulir rahmani walada. Surat Maryam ayat 91. Karena mereka menganggap Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Karena mereka menganggap Allah yang maha pengasih mempunyai anak, hampir saja langit pecah, bumi terbelah, kemudian gunung hancur. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan tidak mungkin bagi Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Tidak mungkin. Ini Allah yang mengatakan. Maka di ayat lain, kalau seandainya di langit dan bumi ada dua Tuhan, la fasadata, maka langit dan bumi hancur. Kita tidak ada. Kita ini gak ada karena Tuhan dua berperang terus. Allah buka logika kita, pikiran kita. Kalau Tuhan ada dua, kita tidak ada. Karena Tuhan itu mempunyai kehendak mutlak, mempunyai kekuasaan mutlak, kehidupan yang tidak terbatas, tidak ada akhirnya. Adakah kita? Tidak ada. Kalau seandainya di langit bumi ada dua Tuhan, langit bumi akan hancur. Siapa yang katakan? Allah jelaskan. Maka wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada. Tidak mungkin Allah itu mempunyai anak. Allah yang maha pengasih mempunyai. Jadi harus sadar kita. Jangan udah sholat, puasa, zakat, haji, apalagi sholat terus menghadap Allah, ikut-ikutan.
Agama yang benar cuma Islam. Kita tunduk patuh bersadari kepada Allah. Tapi toleransi ada batasannya. Kita tidak boleh mengganggu agama lain. Kita tidak boleh memaki Tuhan lain. Kita tidak boleh memaki sesembahan lain. Kita tidak boleh memaki para pemuka agama mereka, orang lain. Tidak boleh. Dilarang oleh Allah dalam Quran. La tasubu alihatakum. Kamu jangan memaki Tuhan-Tuhan mereka. Pasti mereka akan caci maki aku tanpa akal. Allah sudah melarang kita demikian. Jadi ada batasan toleransi. Kita tidak boleh mencela, memaki Tuhan mereka, mengganggu tempat ibadah mereka, kemudian mengganggu atau mencela ulama-ulama mereka. Maka in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda. Tahun 93, ayat 93. Semua manusia yang ada di langit dan di bumi pasti akan menghadap Allah sebagai hamba. Yang mereka katakan Isa anak Tuhan akan menghadap Allah sebagai hamba. Yang mereka katakan Uzair ibnullah, Uzair putra Tuhan, Uzair akan menghadap Allah sebagai hamba. Yang mereka mengatakan Muhammad Rasulullah, kekasih Allah, sayang Allah, sampai ada yang berlebihan lupa doa kepada Allah, doa hanya kepada Muhammad, Muhammad akan datang kepada Allah sebagai hamba. Jadi yang mereka klaim anak Tuhan, ya, teman Tuhan, sebagainya, itu akan datang menghadap Allah sebagai hamba. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dan Allah sudah hitung jumlahnya semuanya. Jadi yang namanya Isa, Uzair, dan Rasul-Rasul yang diagung-agungkan itu datang kepada Allah sebagai hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Dan Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dan hitungan yang teliti. Jadi gak ada yang jadi Tuhan, gak ada jadi anak Tuhan. Ini harus sadar, ya. Jangan sampai kita cuma formalitas doang sholat, tapi tidak mau mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap orang nanti akan datang menghadap Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Perorangan akan menghadap Allah. Tidak ada satir, tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Tidak ada penterjemah. Mau pakai bahasa apa? Itu ketika Nabi khutbah Jumat pertama di Madinah, pertama kali khutbah Jumat, apakah kamu tidak mau beribadah kepada Allah dan beramal soleh? Dia telah menciptakan kamu dan telah memberikan rezeki kepada kamu. Maka nanti di hari kiamat kamu akan datang menghadap mereka, menghadap Allah. Tidak ada hajib, tidak ada batas, tidak ada penghalang. Wala turjuman, kata Nabi, tidak ada penterjemah dengan bahasa apapun. Jadi kita bertanggung jawab dengan amal soleh kita. Kita bertanggungjawabkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sendiri-sendiri. Maka tidak ada yang namanya agama Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk mengampuni kalian, kan? Masing-masing menghadap Allah sendiri-sendiri dan mempertanggungjawabkan amal ibadah dan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka. Semuanya sudah dicatat. Ketika di dunia kesalahannya ditutup karena dia pandai menutup kesalahan orang lain, Allah tutup di dunia. Tapi di akhirat dikabarkan oleh Allah, kamu telah melakukan ini, kamu telah mengambil ini. Tapi karena pandai menyembunyikan kesalahan orang, ditutup oleh Allah di dunia, tapi ditunjukkan di akhirat. Jadi betul-betul kita ini ketika menghadap Allah, ya, mentauhidkan Allah. Mulai baca Al-Quran dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sehingga iblis tidak masuk. Jadi bisa batal semua ibadah kita kalau kita melakukan, ya, amalan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia.
Firman Allah dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tegur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Laqad uhiya ilaik. Dan aku telah wahyukan kepadamu Muhammad dan kepadamu orang yang telah beriman. Wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelum engkau Muhammad. Lain asyrakta, dan jika engkau menyekutukan aku, layah batonna amaluka, pasti akan sia-sia amal ibadahmu. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh berulang kali sia-sia kalau mengatakan bahwa Tuhan punya anak atau menyekutukan Tuhan. Layah batonna amaluka wal takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya aku akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang merugi. Balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mungkin mengukur, mengkadar kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa mengukur kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah dengan sebenar-benar ukuran. Kebesaran Allah tidak terbatas, kekuasaan Allah tidak terbatas, keagungan Allah tidak terbatas. Jadi jangan sampai kita mengarang-arang dalam hal pengabdian kepada Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka semua tidak bisa mengukur kebesaran Allah. Langit satu, setengah langit kedua. Langit kedua masih setengah langit ketiga. 7 lapis langit dengan singgasana Allah itu jauh lebih kecil, masih 50.000 kali bahkan lebih luas. Itu kekuasaan Allah tidak terbatas. Kebesaran Allah tidak terbatas. Ayo mari kita bersihkan keimanan kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah kedua ini mari sama-sama kita akan berdoa kepada Allah. Dan sebelum kita berdoa, khatib menyampaikan satu pesan. Kita perbanyak istighfar karena banyak kesalahan kita yang kita tidak sengaja. Dengan istighfar kita yang banyak, kita dapat rahmat dari Allah. Dengan dapat rahmat, kita mendapat bimbingan, mendapat taufik, persetujuan, sehingga mendapat hidayah. Jadi terus istighfar, jangan bosan. Karena Allah ketika menghapus kesalahan kita, kita diberi rahmat, pertolongan, kemudahan. Maka dibimbing hidup kita. Ya, kesalahan-kesalahan yang telah lewat, Allah maafkan kita dengan beristighfar. Maka di antara istighfar kita ada yang diijabah oleh Allah. Perbanyak. Ya, habis sholat istighfar, habis mengaji istighfar, bangun tidur istighfar, mau tidur istighfar, insya Allah akan ada kelapangan dada. Karena Allah akan melimpahkan rahmat kepada kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma an kulli sahabati Rasulillah wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan fanattabi'ah wa arinal batila batilan fanajtanibah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimis shalah. Allahu akbar.